Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Di sini Bapak Ibu, saya minta waktu sedikit. Saya akan menyampaikan program tindak lanjut dari tugas kami, yaitu pembuatan program KBS atau komunitas pelajar sekolah. Nah, di sini saya sudah membuat suatu rencana atau rencana tindak lanjut dari program kami pembuatan proyek. Tolong ke bawah kan. Nah, ini saya membuat suatu judulnya membudayakan olahraga. Nah, di mana di sini maka saya ngambil membudayakan olahraga sini karena ada suatu latar belakangnya. Nah, di sini latar belakang saya, makanya saya membuat program membudayakan olahraga sini untuk dilaksanakan oleh karena perlunya kesadaran berolahraga dalam mendukung program secara mandiri dalam menciptakan sekolah yang mandiri, bugar dan sehat lingkungan. Kegiatan ini dilakukan guna mendorong seluruh warga sekolah untuk dapat menerapkan gaya hidup aktif dan sehat agar terhindar dari risiko penyakit di lingkungan sekolah. Nah, di sini maksudnya karena di lingkungan kita ini kurangnya kegiatan berolahraga, khususnya di luar. Anak-anak sekarang kan kebanyakan main HP. Nah, di sini saya akan membudayakan. Nah, di sini nanti program saya dalam hal ini untuk kegiatan olahraganya di bidang olahraga tradisional, misalnya gawak sodor, ya, permain bakia. Nah, di sini agar siswa dapat menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan dengan bentuk kebugaran pada tubuh melalui aktivitas permainan tradisional. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya dalam permainan tradisional kegiatan ini mendorong rasa saling menghargai akan kesadaran pentingnya pola hidup sehat di sekolah serta memupuk rasa gotong royong dan kekompakan siswa dalam warga sekolah dalam saling menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini yang melatari belakangan saya untuk membuat program ini. Di bawahnya. Adapun tujuan program saya, yang pertama meningkatkan kesehatan fisik, mendukung perkembangan motorik, mengajarkan disiplin dan kebiasaan hidup sehat. Nah, di sini fisik, ya, mendukung perkembangan motorik, artinya perkembangan gerak, biar anak ini ingin berolahraga, ya, di lingkungannya. Jadi nggak harus disuruh baru olahraga, jadi dia punya niat sendiri. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Nah, dalam hal ini kalau dia sudah sehat berolahraga, tentunya tujuannya untuk meningkatkan konsentrasinya. Yang ketiga, mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim. Artinya kalau dalam olahraga kan ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Nah, di sini yang kerjasama tim. Kalau permainan tradisional itu rata-rata berkelompok. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai dalam kegiatan olahraga. Nah, tentunya nilai di sini nilai disiplin. Dalam olahraga kan harus disiplin. Artinya kayak bertanding, menerima kekalahan dan tidak terlalu angkuh dalam menerima kemenangan. Disiplin artinya saling menghargai. Di bawahnya. Nah, di sini capaian peserta tahapan kegiatan. Adapun capaian peserta memiliki peningkatan kebugaran. Artinya dalam hal tadi kalau sudah ada tujuannya, masuk tujuannya tadi untuk mencapai kebugaran fisik, peserta dapat memahami risiko kasus gangguan kesehatan dan cara mencegahnya. Pesan dapat membentuk kebiasaan hidup sehat, peserta dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasi secara akademik. Peserta dapat meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Peserta dapat meningkatkan partisipasi aktif. Peserta memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan.
Peserta dapat mengurangi stres dan peningkatan kesejahteraan emosional. Nah, di sini capaian yang maksudnya dari tujuan tadi, saya akan mencapaikan hal yang saya sebutkan ini. Tahapan kegiatan di sini seluruh warga sekolah berkumpul berbaris di area lapangan sekolah. Artinya dalam pelaksanaan nanti ya, aksi nyatanya kita akan melakukannya di lapangan sekolah. Kegiatan diawali dengan berdoa, lalu pemanasan. Peserta diberikan pemahaman akan program sekolah sehat melalui aktivitas senam. Instruktur senam dilakukan oleh siswa secara bergantian tiap kelas yang bertugas. Nah, ini misalnya contohnya kalau hari Sabtu kita sekarang ya, itu setiap hari Sabtu kita senam. Ini juga termasuk membudayakan olahraga ya. Terus kegiatan senam sehat selalu dilaksanakan tiap 1 pekan, artinya seminggu sekali pada hari Jumat. Kalau kita sekarang dirubah menjadi hari Sabtu. Kegiatan senam dilaksanakan selama jam pelajaran 45 menit. Artinya dia bukan di ekstra ya, masuk dalam pembelajaran selama 45 menit. Itu capaian serta tahapan kegiatan dalam rencana saya. Yang selanjutnya struktur program. Nah, di sini struktur program ini ada tema. Temanya itu tentunya tema untuk sekolah kita ya. Lingkungan hidup sehat sekolah. Artinya lingkungan kita harus sehat ya. Yang kedua, aspek keterlibatan. Siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, di sini melibatkan seluruh warga sekolah. Artinya kita semua warga sekolah ini harus membudayakan hidup sehat lingkungan. Yang selanjutnya jadwal kegiatan. Nah, saya sudah memprogramkan rencana ini akhir semester 1 tahun pelajaran 2005-2006. Ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun semester 1. Ini selama 6 bulan, boleh pelaksanaannya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali boleh. Kendala yang ditemukan tentunya sulitnya dalam mengondisikan siswa melaksanakan kegiatan permainan tradisional, permain bakiyah di lapangan. Solusi dengan berkolaborasi bersama warga sekolah. Nah, ini tentunya untuk kolaborasi. Contohnya kayak sekarang ini ya, saya akan berbagi. Tentunya semua guru gak siap yang untuk berbagi ilmu. Nah, ini susah. Ini yang tantangan saya, kendala. Ya, kendalanya tentunya banyak. Kalau setiap kita punya keinginan, tentunya pasti ada kendala kalau untuk memajukan. Selanjutnya, Pak ya, ke bawah lagi. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas sekolah. Nih, tentunya kapasitas sekolah ini ada aset-aset. Kita dalam suatu pembelajaran ada aset. Di sini ada aset sarana. Dalam program kegiatan ini saya memanfaatkan aset sekolah, yakni lapangan utama sekolah yang cukup luas. Nah, termasuk lapangan ini aset ya, mampu menampung seluruh warga sekolah ya, yakni nah, ini ada aset tambahannya juga, sound system dan alat publikasi sekolah. Nah, ini aset sarana yang akan saya gunakan. Yang kedua, aset manusia. Ya, manusia itu kita, warga sekolah ya, termasuk murid. Saya melibatkan siswa berperan sebagai peserta maupun sebagai koordinator kegiatan, bergantian sesuai jadwal per kelas, serta rekan guru peran sebagai media publikasi sekolah. Nah, di sini rekan-rekan guru juga dalam hal ini ada yang mempublikasikan, misalnya kayak nanti saya minta tolong sama Bu Repi mempublikasikan ke internet ininya untuk media. Nah, yang ketiga, aset sosial. Aset sosial ini tentunya melibatkan wali murid, berkolaborasi dengan wali murid sekolah guna mendukung program sekolah sehat seperti kampanye sosial hidup sehat dan bugar di lingkungan sekolah. Nah, ini
Jadi saya melibatkan warga sekolah, murid ataupun komite aset sosial. Nah ini pertanyaan tentang kapasitas sekolah, pernyataan ya, pertanyaan pernyataan tentang kapasitas sekolah, aset-aset. Selanjutnya evaluasi. Nah dalam ini tentunya saya sudah mengevaluasi dalam melaksanakan program Senam Sehat Sekolah. Saya mengevaluasi kegiatan yang saya lakukan sebagai perbaikan diantaranya siswa merancang dan berlatih untuk membudayakan olahraga dengan bimbingan dan umpan balik dari siswa dan guru. Tahapan perbaikan, melakukan kolaborasi secara konsisten dan terbuka dan selalu memahami aspek kelemahan untuk diperbaiki. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan agar terjadi kerjasama yang baik. Nah di sini saya selalu terbuka. Artinya di sini kayak saya merencanakan ini, oh ini kurang, ini harusnya tambah ini, saya bersedia ya. Artinya terbuka, ya selalu terbuka. Dan juga di sini untuk kolaborasi dengan pimpinan, dengan tentunya dengan kepala sekolah. Contohnya ini tadi saya minta tolong sama kepala sekolah untuk mengumpulkan guru-guru ya, untuk menyampaikan bagi ilmu. Selanjutnya dari evaluasi di bawahnya kesimpulan. Nah di sini saya menyimpulkan dari program saya ini, program kegiatan membudayakan olahraga merupakan program P5 ya, dalam P5 yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah guna mendorong warga sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan dan kebugaran di lingkungan sekolah dan mendukung program sekolah sehat. Nah itu tentunya ada motonya untuk sekolah ya, program sekolah ini sekolah sehat. Jadi kita harus bugar. Selanjutnya, nah ini sudah dokumen ya, nanti dokumen kita hasil dari kegiatan. Ya, terima kasih. Yang dari PTT ini ada ini kekuatan pemahaman dalam merancang ini. Di sini saya nama ya, rencana pembelajaran berbasis P5 membudayakan sekolah. Nah, apa tujuannya? Di sini juga tadi nggak jauh beda tujuannya. Agak dekat. Nah, ya. Tujuannya mengembangkan keterampilan motorik sama ya, masih sama yang tadi. Siswa tentang pentingnya kebugaran dan kesehatan, mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim dalam kompetisi sehat. Nah, artinya nanti kalau dalam pelaksanaannya, ya karya nyatanya nanti di sini yang tujuan saya untuk menerapkan tujuan ada 4 ini, mengintegrasikan nilai-nilai dalam kegiatan olahraga. Yang kedua atau B, apa yang menjadi produk utama? Nah, yang menjadi produk utama saya membudayakan olahraga ini sebuah aktivitas berbagai olahraga dan termasuk kegiatan lomba olahraga tradisional yang akan diselenggarakan oleh siswa dengan dukungan guru, orang tua dan semua warga. Nah, di sini maksudnya aktivitas olahraga apa saja yang akan dilaksanakan dalam perlombaan. Jadi nanti semodel sen ya, semodel sen. Kayak apa kompetisi lomba. Nanti ada peserta, ada dewan jurinya, ada pialanya, ininya, yang model sen nanti. Yang C, bagaimana produk hasil karya. Nah di sini produk hasil karya ini nanti kalau umpama nanti sudah terlaksana, di sini tentunya dokumentasi video dan foto. Kegiatan akan didokumentasikan melalui video dan foto yang akan dipublikasikan di media ya, bukan media data, media salah tulis ini. Sosial sekolah dan website sekolah. 2. Aktivitas memudayakan olahraga akan diadakan di sekolah di mana siswa dapat berkolaborasi dengan teman satu kelas ataupun dengan kelas lain. Nah ini mereka nanti akan kerjasama, nggak antar kelas. 3. Artikel di
pulpen sekolah. Hasil proyek dokumentasi akan ditempel dalam mading, majalah dinding. Kita belum ada ya. Nanti misalnya nanti perbuatan majalah. Apa tipe proyek? Yang tipenya ini adalah untuk pembelajaran berbasis proyek tipenya. Artinya P5 tadi. Di bawahnya tantangan. Nah, ini tantangan untuk siswa, tentunya mereka akan bersaing untuk berprestasi dalam aktivitas membudayakan olahraga. Yang F, apa model pembelajaran? Model pembelajaran sport education. Fokus pada pengembangan keterampilan olahraga siswa dan pengenalan mereka pada berbagai jenis olahraga. Artinya bermacam-macam jenis nanti kita akan perkenalkan. Ini kalau terlaksana. Jadi ada gawak sodor, ada bakia, ada egrang, ya, permainan tradisional. Mungkin juga nanti ada bapak-bapak ibu yang bisa olahraga tradisional yang lain. Misalnya yang belum saya ketahui tapi di sini sudah ada. Nah, bisa juga nanti, oh ini olahraganya ini bagus. Nah, bisa juga ini. Nah, itu yang G, siapa saja murid yang akan dilibatkan. Nah, tentunya di sini antara kelas 4, 5, dan 6 yang dilibatkan, yang sudah mulai dewasa. Yang H, kapan proyek dilaksanakan dan berapa lama proyek perlu berjalan. Nah, di sini tadi sudah dalam rencana saya, proyek ini akan saya laksanakan semester 1 tahun 2025-2026 dan dilaksanakan selama 6 bulan. Artinya satu semester itu kita akan melaksanakan, bisa di akhir semester, bisa di pertengahan semester, juga bisa diadakan atau pas habis bagi lapor kita adakan perlombaan itu. Yang I, mata pelajaran apa saja yang akan dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, di sini karena sebenarnya ini ya orang-orangnya yang hanya diikutin, bukan karena pembelajarannya ya, kayak seni budaya, bahasa Indonesia. Karena kalau kita kan nggak ada bidang studi yang ini. Tapi di sini semua warga sekolah ataupun misalnya kayak saya sudah ngomong sama Pak Pian sama Ulan ya, oh yuk kita bikin P5 modelnya gini-gini. Nah, itu namanya apa? Siapa saja yang terlibat ya, yang terlibat. Nah, ini guru-gurunya yang bikin saja. Tapi pada dasarnya semua. Tapi untuk tahap pertama itu biasanya kan ada yang mau, ada yang enggak. Nah, di sini apa pembelajaran berbasis proyek yang dirancang termasuk itu intrakurikuler dan kokurikuler atau P5. Artinya bisa dalam, bukan di luar ya, bukan ekstra ya, masih dalam tahap jam pelajaran. Proyek ini termasuk ke dalam kokurikuler, bukan ekstra. Kapan Bapak Ibu dapat juga mengisi tabel di bawah ini, coba bawah ini. Nah, di sini tabel ini mata pelajaran yang menjadi lokomotif, artinya penggerak. Ini saya, karena saya yang bikin. Bisa juga dari nanti Pak Pian ya, agama, dalam hal agama apa, nanti dibikin kayak gini juga. Mata pelajaran lain yang terlibat ya tadi, bisa guru agama, bisa guru kelas, bisa guru bidang studi yang lain ya. Lokasi tentunya menggunakan halaman sekolah. Kalau olahraga, kalau yang guru kelas bisa juga dalam kelas. Teknologi yang digunakan ya kayak sekarang sudah super canggih, ada kamera, video, HP, dan anak yang dilibatkan komputer untuk editing internet, untuk dipublikasikan ke YouTube ya. Nah, di sini ada tabel gambaran besar pembelajaran berbasis proyek ini. Tentunya satuan pendidikannya karena kita SD, tingkat SD. Kelas yang dilibatkan tadi kelas 5, 4, 5, 6. Tema membiasakan diri berolahraga atau membudayakan. Nah, ini topiknya, membudayakan olahraga. Total waktu 6 bulan karena 1 semester. Dimensi profil pembelajaran Pancasila itu yang di ininya Pancasila itu gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis. Artinya mereka diharapkan berpikir ya,
Selama ini anak-anak kan cuma terima-terima aja. Elemen sub. Nah, ini akhlak kepada alam, penjaga lingkungan alam sekitar, kolaborasi komunitas untuk mencapai tujuan. Di bawahnya tujuan pembelajaran, pengembangan keterampilan motorik, memahami pentingnya kebugaran dan pentingnya hidup sehat. Nah, ini tujuan pembelajaran ini. Di bawahnya, ya, alur aktivitas. Alur ini peluncuran proyek. Nah, ini ada peluncuran proyek, pengumpulan informasi, pengembangan dan umpan balik, presentasi. Aktivitas pengumuman proyek kepada siswa, penjelasan tujuan dan harapan, serta pembentukan tim kerja siswa. Ini nanti kegiatan setelah terlaksana. Siswa melakukan riset tentang olahraga tradisional dan nilai-nilai budaya olahraga, wawancara dengan tokoh masyarakat dan observasi kegiatan olahraga. Nah, ini pengumpulan informasi, bisa dari masyarakat olahraga apa yang kira-kira yang masuk untuk dipelajari anak. Dan pengembangan dan umpan balik ini siswa merancang dan berlatih untuk membudayakan olahraga dengan bimbingan dan umpan balik dari guru. Nah, dari gurunya bisa ya dikasih materi, nanti siswa menerapkan, itu umpan baliknya. Pelaksanaan aktivitas membudayakan olahraga diikuti dengan refleksi dan evaluasi proyek oleh siswa dan guru. Artinya sudah terlaksana. Oh, nanti apa ya yang kurang, apa kelemahannya, terus apa yang harus ditambahkan. Ini evaluasinya, presentasinya ya dari kita semua nanti. Ke bawah masih ada. Habis. Nah, demikian Bapak Ibu untuk PTR saya, perencanaan tindak lanjut dari karya nyata saya dengan berbasis proyek komunitas pelajar sekolah atau KBS. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita membahas ya, tapi tidak perlu pakai ini lagi ya.